Halo teman-teman, jumpa kembali di YouTube channel saya, Stockholder. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik ya. Nah, kali ini saya ingin membahas hal yang sangat penting nih, yang wajib sekali diketahui oleh para investor, terutama investor yang baru mau masuk ke bursa saham. Apalagi kita tahu ya, ini lagi mau musim-musimnya laporan keuangan tahunan perusahaan. Nah, apakah itu? Saya tertarik ingin membahas gimana sih cara membaca laporan keuangan ala stockholder ya. Nah, seringkali kita investor itu lupa mengerjakan PR ya. Nah, saya tertarik menjelaskan ada satu pepatah nih dari salah satu investor terhebat di Indonesia yang juga idola saya, yaitu Pak Lo Keng Hong. Beliau pernah berkata, jangan pernah beli kucing di dalam karung. Artinya apa? Artinya adalah jangan membeli saham yang kita tidak paham perusahaannya. Nah, gimana sih salah satu cara memahami perusahaan? Nah, salah satu cara terbaik untuk memahami sebuah perusahaan adalah lewat laporan keuangannya. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan terdapat banyak sekali informasi yang sangat penting mengenai suatu perusahaan. Nah, jadi kalau saya bisa kasih tahu teman-teman, laporan keuangan tuh layaknya seperti medical check up ya. Jadi kalau teman-teman pergi ke rumah sakit untuk medical check up, nanti teman-teman akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan teman-teman. Bagaimana fungsi dari masing-masing organ tubuh teman-teman? Apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Nah, sama seperti laporan keuangan, di situ terdapat informasi mengenai kesehatan sebuah perusahaan, kinerja perusahaan, apakah fungsi dari masing-masing pos berjalan dengan semestinya. Nah, tapi kemudian ada yang bertanya nih, membaca laporan itu kan susah, rumit. Untuk membaca laporan keuangan itu harus orang yang kuliahnya jurusan ekonomi, begitu ya. Ya, ini paradigma di masyarakat ya, teman-teman. Nah, saya sendiri berpendapat itu adalah mitos ya teman-teman. Pertama saya mau ubah dulu nih, mindset teman-teman. Kalau memahami laporan keuangan itu adalah hal yang sulit dan rumit. Nah, sebetulnya tidak ya teman-teman. In fact, kalau teman-teman bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka teman-teman sebetulnya sudah bisa membaca laporan keuangan. Kemudian mitos yang kedua, kita harus mempunyai background ekonomi atau akuntansi untuk dapat membaca laporan keuangan. Lagi-lagi nih cuma mitos ya teman-teman menurut saya. Karena kalau ini betul, maka saya yakin para investor terkaya itu akan didominasi oleh para akuntan atau ahli ekonomi. Nyatanya kan tidak. Bahkan investor tersukses di Indonesia yaitu Pak Lo Keng Hong yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia, backgroundnya itu adalah sastra ya teman-teman. Jadi sekali lagi membaca dan memahami laporan keuangan adalah hal yang sangat bisa dilakukan oleh semua orang dan Anda tidak harus memiliki background accounting kok atau ekonomi kok untuk dapat membaca laporan keuangan. Nah, di video ini saya akan uh, mengajari teman-teman gimana sih cara membaca laporan keuangan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, stay tune terus ya teman-teman di video ini. Nah, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Nah, laporan keuangan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, neraca atau balance sheet. Yang ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow. Fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk menunjukkan kinerja atau performance perusahaan dalam suatu periode, kuartalan atau tahunan. Kemudian fungsi dari neraca atau balance sheet adalah untuk menunjukkan potret kesehatan suatu perusahaan yang terdiri dari posisi harta, hutang, dan modal dalam suatu periode kuartalan atau tahunan. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Fungsi dari laporan arus kas adalah untuk menunjukkan arus kas perusahaan dalam suatu periode. Kenapa arus kas itu sangat penting? Karena ketika perusahaan melakukan penjualan, maka penjualan itu akan tercatat di laporan laba rugi. Terlepas penjualan tersebut sudah dibayarkan atau belum oleh customer. Karena tidak semua transaksi adalah tunai atau cash, bisa juga kan kredit, berhutang. Oleh karena itu, dalam laporan arus kas, nilai penjualan tersebut tidak akan muncul apabila uang tersebut belum dibayarkan oleh customer. Jadi, dengan kata lain, laporan arus kas ini memberikan gambaran yang lebih akurat lagi mengenai kinerja suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan sendiri dilaporkan per kuartal, kemudian tahunan ya. Jadi kuartal 1 Januari sampai Maret, kuartal 2 April sampai Juni, kuartal 3 Juli sampai September, dan tahunan yaitu Januari sampai Desember. Nah, jadi teman-teman harus hafal ya, tiga
laporan keuangan ini, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Untuk masing-masingnya kita akan bahas di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ketika saya membuka laporan keuangan, maka yang saya lihat duluan biasanya adalah laporan laba rugi ya teman-teman. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi Q1 artinya laporan kinerja perusahaan di kuartal 1 dan seterusnya ya teman-teman. Dalam laporan laba rugi ada pos-pos yang disajikan dari pos penjualan hingga pos EPS atau laba per saham. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di slide berikut, ini adalah contoh laporan laba rugi ya teman-teman. Nah, kita akan bahas laporan laba rugi ini dari pos pertama sampai pos terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke pos yang pertama di laporan laba rugi, yaitu penjualan atau sales and revenue. Penjualan ini adalah pos yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Penjualan ini kan ibaratnya nafas ya bagi perusahaan, oksigen. Tanpa penjualan artinya perusahaan tidak bisa hidup ya teman-teman. Nah, jadi penjualan itu seperti pintu gerbang untuk mendapatkan profit bagi sebuah perusahaan, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, biasanya orang yang punya gaji besar itu dari divisi mana teman-teman? Kalau menurut saya sih bukan accounting, bukan operasional, tapi dari divisi sales ya teman-teman. Bahkan tiap penjualan yang dihasilkan oleh salesman, biasanya perusahaan itu memberikan komisi sekian persen ya teman-teman. Jadi sebegitu pentingnya pos penjualan ini. Nah, penjualan ini juga menunjukkan sustainability ya teman-teman. Jadi kalau penjualannya bagus, maka produk dan jasa perusahaan itu artinya dibutuhkan dan dibeli oleh konsumennya. Nah, perusahaan yang bagus itu biasanya dari sisi sales selalu meningkat tiap tahunnya. Inilah yang disebut growth ya teman-teman. Jadi sales growth artinya pertumbuhan penjualan. Artinya produk dan jasanya semakin dibeli dan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di gambar di bawah ini kita bisa lihat yang pertama adalah laporan dari ADES ya. Di laporan tahunan 31 Desember 2022. Penjualan ADES itu jumlahnya 1,2 triliun. Sedangkan di tahun 2021 jumlahnya 935 miliar. Artinya apa? Artinya penjualan dari ADES meningkat 38%. Tentu saja ini angka yang luar biasa bagus ya teman-teman. Nah, menurut saya perusahaan yang sehat paling tidak bisa meningkatkan penjualannya 5% per tahun. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan teman-teman mau lihat penjualan tahun 2020, maka teman-teman bisa mendownload laporan keuangan tahun 2020. Tapi teman-teman juga bisa buka di platform seperti id.investing.com, teman-teman bisa lihat pos di laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau lihat revenue 4 tahun ke belakang, maka di sini sudah ada ya datanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka aja sumbernya di id.investing.com. Nah, pos yang kedua adalah pos beban pokok penjualan atau COGS, Cost of Goods Sold ya. Nah, beban pokok penjualan atau COGS ini adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa hingga menjadi suatu produk yang bisa dijual. Contoh, jika perusahaan adalah pabrik pakaian, maka beban pokok penjualannya adalah bahan baku pakaian seperti kain, benang, kapas, bisa juga depresiasi dari mesin, pabrik. Jadi dimasukkan juga ke COGS ini ya, teman-teman. Jadi COGS ini mencakup semua biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan memproduksi barang atau jasa hingga bisa dijual. Nah, semakin efisien proses produksi, semakin rendah juga presentasi COGS terhadap salesnya. Nah, contoh di tabel 1 adalah laporan keuangan Unilever tahun 2022. Kita bisa lihat bahwa presentasi COGS terhadap salesnya adalah 53%. Artinya setiap penjualan beban pokoknya adalah 53% dari penjualan tersebut. Tentu saja ini angka yang sangat fantastis ya, karena artinya perusahaan dalam memproduksi barang atau jasanya itu sangat efisien, hanya 53%. Nah, teman-teman juga bisa tracking secara horizontal ya, apakah beban pokok perusahaan ini meningkat seiring peningkatan salesnya. Sebagai contoh kita bisa lihat laporan keuangan Unilever tahun 2022, beban pokok penjualan meningkat dari 2021 sampai 2022 itu sekitar 11%.
tapi tidak diiringi peningkatan penjualan yang setingkat gitu. Di 2021, kenaikan penjualan hingga 2022 hanyalah 4,2%. Artinya di sini terjadi penurunan kinerja ya, teman-teman. Kemudian tabel kedua ada laporan keuangan PBRX tahun 2022. Kita bisa lihat presentasi COGS terhadap sales-nya adalah 88%. Artinya setiap penjualan, 88%-nya itu adalah cost dari bahan baku. Jadi ini tentu saja kurang efisien ya, teman-teman. Nah, next pos yang ketiga dalam laporan laba rugi adalah gross profit. Gross profit sendiri bisa menunjukkan apakah perusahaan itu mempunyai pricing power yang kuat. Nah, pricing power itu apa sih? Pricing power itu adalah kemampuan perusahaan dalam menentukan harga sehingga harga tersebut bisa diserap oleh konsumennya. Nah, apa sih yang menentukan pricing power atau kemampuan perusahaan menentukan harga? Bisa dari brand value dari perusahaan, bisa juga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang capital efisien gitu. Sebagai contoh, perusahaan apa sih yang mempunyai brand value dan pricing power yang kuat? Nah, salah satu yang mempunyai brand value yang kuat di benak saya adalah perusahaan Apple ya teman-teman. Kita bisa lihat di tabel yang kedua, ini laporan keuangan Apple tahun 2023. Kita bisa lihat gross profit margin dari Apple adalah 57%. Artinya Apple ini punya pricing power yang kuat sekali. Jadi berapapun Apple kasih harga kepada konsumennya, walaupun mahal gitu ya, tetap dibeli oleh konsumennya. Artinya perusahaan itu punya brand value yang sangat kuat sehingga konsumen itu rela membeli produk dari Apple dengan harga berapapun yang ditawarkan gitu ya. Sehingga gross profitnya juga tinggi. Ada juga contoh perusahaan dengan capital efisiensi yang sangat tinggi, yaitu Unilever ya, dengan gross profit margin sekitar 46%. Nah, perusahaan ini berkarakter capital efisien. Jadi saking perusahaan itu mempunyai mesin yang canggih, juga dengan volume yang sangat banyak, sehingga ongkos produksi per item itu bisa ditekan, sangat murah. Sehingga gross profit juga menjadi sangat tinggi. Nah, ini contoh perusahaan-perusahaan yang mempunyai pricing power dan kekuatan brand value ya teman-teman. Bisa dilihat dari gross profit marginnya. Semakin tinggi maka semakin baik. Nah, jadi memang ada beberapa cara untuk perusahaan itu meningkatkan penjualannya ya teman-teman. Jadi penjualan itu adalah volume kali harga. Contoh perusahaan menjual 1000 unit dengan harga Rp5.000, maka penjualannya adalah Rp5 juta. Jadi hal yang menyebabkan penjualan naik adalah volumenya naik, bisa juga harganya naik. Nah, ada perusahaan yang punya brand value dengan pricing power yang kuat, dia tidak perlu menaikkan volume, dia tinggal menaikkan harga aja. Sebagai contoh Louis Vuitton, sebagai contoh Hermes ya teman-teman. Dia punya brand value yang sangat kuat sehingga kalau misalnya costnya naik, dia tinggal naikin harga aja. Toh konsumen juga pasti akan beli. Tapi ada juga perusahaan yang perlu meningkatkan volume penjualannya untuk bisa meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga karakter dari perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di laporan keuangan dua perusahaan berikut ini ya. Yang pertama adalah MLBI, Bir Bintang ya. Karena Bir Bintang ini sudah punya nama, sudah punya brand value yang kuat, maka kalau Bir Bintang ini mau menaikkan harga, dia tinggal menaikkan saja gitu ya. Kita bisa lihat cost dari Bir Bintang ini dari 2021 sampai 2022 tidak meningkat signifikan. Tapi penjualannya meningkat sangat signifikan sekali ya. Teman-teman bisa lihat di tabel yang pertama. Sedangkan ada juga perusahaan yang memang price taker. Contohnya adalah PTBA yang menjual batu bara. Tentu saja perusahaan batu bara menjual batu bara ya tergantung harga batu bara ya teman-teman. Kalau harga batu bara naik ya dia kinerja penjualannya akan meningkat. Sedangkan jika harga batu bara turun maka penjualannya juga menurun. Kita bisa lihat di laporan keuangan PTBA di Q3 2023 ya. Kita bisa lihat penjualannya menurun tapi cost dari usahanya meningkat. Gitu ya. Artinya ini memang ciri khas perusahaan yang price taker, hanya bisa menerima harga. Ini biasanya terjadi di perusahaan komoditas ya teman-teman. Nah, next setelah memperoleh laba kotor atau gross profit,
yaitu penjualan dikurang biaya produksi atau COGS, ada sejumlah beban lain nih yang harus ditanggung oleh perusahaan di luar kegiatan produksi tadi. Nah, di sini ada beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Beban penjualan tuh apa sih? Beban penjualan tuh bisa biaya iklan di TV, biaya marketing, biaya baliho, begitu ya. Kemudian beban umum dan administratif itu seperti gaji bagian accounting, gaji bagian HRD, gaji bagian eh, riset mungkin ya. Nah, gross profit yang tinggi ini memberikan ruang yang lebih bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan produksi. Jadi ada kan kegiatan di luar produksi seperti kegiatan pemasaran, marketing, kegiatan accounting atau pembukuan gitu ya. Nah, contoh perusahaan seperti MLBI atau Unilever, dia bisa fokus untuk melakukan kegiatan marketing seperti iklan di TV, pasang baliho yang besar-besar gitu ya. Karena terdapat ruang atau anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena laba brutonya sangat tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, next yang tidak kalah penting adalah biaya atau pendapatan, keuangan, dan biaya lain-lain. Nah, dalam menjalankan usaha, terkadang perusahaan itu kan menggunakan hutang ya, seperti hutang bank contohnya. Nah, hutang bank ini tentu menimbulkan konsekuensi ya, yaitu bunga. Nah, inilah yang disebut beban keuangan. Ini juga patut diperhatikan ya teman-teman. Karena walaupun perusahaan bisa menghasilkan laba yang positif, namun jika hutang terlalu tinggi, maka laba perusahaan akan habis juga untuk membayar bunga pinjaman semata. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini adalah perusahaan infrastruktur yaitu Wijaya Karya Wika di Q3 2023. Sebetulnya perusahaan ini punya laba bruto yang positif yaitu 1,2 triliun ya. Tapi kalau kita lihat beban bunga dan keuangannya saja 2,3 triliun ya dan beban lainnya 4,5 triliun. Sehingga laba atau rugi sebelum pajak penghasilan adalah minus 6,4 triliun lebih atau rugi ya teman-teman. Ini juga patut kita perhatikan ya teman-teman. Nah, dalam menjalankan perusahaan, tentu saja perusahaan wajib membayar pajak ya teman-teman kepada pemerintah. Tentu akan sangat berbahaya jika perusahaan itu bermain-main atau tidak taat kepada pajak ya teman-teman. Nah, kita juga sebagai investor harus melihat nih perusahaan itu taat pajak atau tidak. Kita melihat bagaimana caranya adalah dengan cara melihat tarif pajaknya ya. Tarif pajak di Indonesia itu kan 25% ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat nih apakah perusahaan itu taat terhadap pajak atau tidak. Sebagai contoh di tabel berikut adalah HM Sampurna di tahun 2022. Itu dia membayar beban pajak sekitar 24% ya teman-teman. Loh kenapa nggak 25%? Jadi terkadang mungkin saja ada prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Tapi selama selisihnya nggak banyak gitu ya, dan di sini 24%, 25% kan selisihnya tidak banyak ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu tidak masalah ya. Namun apabila terjadi perbedaan yang signifikan gitu ya, jauh dari angka 25% itu, jadi mungkin teman-teman juga mesti waspada ya. Apakah mungkin perusahaan ternyata bermain-main dengan pajak? Tentu saja itu bermasalah juga bagi pemegang sahamnya nanti. Nah, next kita masuk ke pos laba bersih atau net income dan laba per saham atau earning per share atau EPS ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu tujuan utama dari perusahaan itu ya ujung-ujungnya cuan ya teman-teman, ujung-ujungnya laba gitu. Untuk apa kita bangun perusahaan tapi hanya untuk rugi gitu. Jadi walaupun penjualan naik setinggi apapun, tapi kalau rugi ya buat apa ya teman-teman. Makanya saya bilang penjualan penting, namun penjualan tuh hanya pintu gerbang bagi perusahaan untuk memperoleh laba. Jadi penting bagi kita untuk melihat nih laba perusahaan itu positif atau negatif. Nah, tapi kita tidak cukup nih hanya melihat laba perusahaan itu positif atau negatif. Katakanlah misalnya laba bersih perusahaan memang meningkat nih. Meningkat sekitar 10 atau 20%, tapi juga ada kenaikan dari pemegang jumlah sahamnya. Perusahaan itu mungkin menerbitkan saham baru, sehingga laba per saham atau EPS itu justru malah berkurang. Jadi penting bagi kita selain melihat laba atau rugi saja, kita juga perlu melihat laba atau rugi per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau EPS, earning per share ya teman-teman. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di perusahaan EXCL ya, Excel Axiata ya. Di tahun 2023 3Q ya teman-teman.
kita lihat jumlah laba ruginya meningkat ya, labanya meningkat dari 988 jadi 1018. Wah, kita melihat ini ada peningkatan laba ya, sebenarnya luar biasa ya. Tapi teman-teman juga mesti lihat bahwa EXL ini melakukan right issue ya teman-teman. Jadi jumlah saham beredar juga meningkat di masyarakat. Sehingga kalau kita breakdown lagi, laba rugi per sahamnya bukannya naik malah turun. Dari sebelumnya 93 per saham jadi 78 per saham. Nah, oleh karena itu earning per share itu jangan sampai kita lewatkan ya. Karena ini juga pos yang sangat penting sekali ya. Bahkan lebih penting dibanding hanya naik turunnya nilai laba gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mesti lihat juga nih earning per share gitu. Nah, barusan kita sudah membahas bagaimana sih cara membaca laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu ya teman-teman. Nah, next kita akan lanjut ke laporan yang kedua yaitu laporan neraca atau yang disebut balance sheet. Nah, apa sih laporan neraca atau balance sheet ini? Secara umum neraca adalah potret atau keadaan harta, hutang, dan modal suatu perusahaan pada waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, neraca ini menunjukkan berapa sih harta perusahaan dan dengan apa perusahaan mendanai harta tersebut. Sebagai contoh simpel ya teman-teman, kalau ada pedagang bakso. Untuk berdagang bakso, pedagang bakso membutuhkan harta atau aset berupa gerobak bakso, mangkok, sendok, garpu, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, gimana sih cara pedagang bakso tersebut mendanai itu semua supaya dia bisa berdagang? Tentu itu dilakukan dengan dua cara ya, dengan berhutang atau dengan setor modal. Jadi dengan kata lain, sisi kiri yaitu aset menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Sedangkan sisi kanan yaitu hutang dan modal adalah menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai aset atau harta tersebut. Semoga sampai sini jelas ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh neraca keuangan Telkom di tahun 2022. Di sisi kiri adalah aset, yaitu seluruh harta dari Telkom, dan di sisi kanan ada hutang dan modal dari Telkom. Nah, di slide berikutnya kita akan bahas masing-masing pos apa saja yang ada di laporan neraca. Nah, dalam penyusunan neraca selalu dimulai dari yang liquid terlebih dahulu. Liquid itu artinya aset yang paling mudah untuk dikonversi menjadi cash. Jadi kalau aset lancar itu artinya aset yang dapat dikonversi menjadi cash di bawah 1 tahun atau satu siklus usaha. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang dapat dikonversi menjadi cash tapi lebih dari 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam aset lancar? Yang pertama tentu cash itu sendiri ya. Kemudian setara cash. Setara cash adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi cash tanpa mengalami resiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Sebagai contoh adalah tabungan deposito jangka pendek, bisa juga obligasi pemerintah. Yang kedua adalah piutang usaha. Nah, piutang usaha itu harus dilunasi dalam jatuh tempo 1-3 bulan kan. Mungkin paling lama 5 bulan atau yang pasti di bawah 1 tahun. Artinya piutang usaha ini juga termasuk aset lancar. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan juga merupakan aset lancar karena gampang untuk dikonversi menjadi cash ya. Jadi kalau teman-teman menjual beras, persediaannya beras, maka saat kita jual kita akan mendapat cash. Jika penjualannya kredit pun akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu persediaan juga termasuk aset lancar. Nah, nanti kita akan bahas per pos-pos di dalam aset lancar ini ya. Nah, pos yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kas dan setara kas. Saldo kas yang besar artinya perusahaan mempunyai kemampuan dalam mencetak uang melalui usahanya. Nah, kas ini kan bisa dipakai oleh perusahaan untuk banyak hal ya. Bisa sebagai dividen, bisa untuk ekspansi, bisa untuk melunasi hutang, bisa untuk membeli saham kembali. Kas juga bisa menjadi sumber keamanan perusahaan apabila situasi sedang tidak mendukung. Contoh saat pandemi nih, banyak perusahaan yang bisa bertahan karena memiliki cash yang besar. Tapi ada juga beberapa perusahaan seperti SMDR juga menahan kasnya saat siklusnya baik untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Nah, kas yang kecil tapi hutang yang terlalu besar juga bisa menjadi masalah ya. Sebagai contoh di BUMN Karya saat pandemi menjadi perusahaan yang paling terpukul karena kecilnya kas dan besarnya hutang. Membuat perusahaan tidak mampu lagi membayar hutangnya dan harus berhutang lagi. Atau perusahaan kapal OSV
yang harus menjual asetnya saat situasi tidak mendukung. Nah, namun perlu diperhatikan juga ya teman-teman, kas ini berasal dari hasil usaha atau memperoleh dana dari berhutang atau penerbitan saham baru. Jika karena hasil usaha, tentu ini sangat baik ya. Tapi jika kas itu berasal dari penerbitan saham baru, tentu teman-teman juga harus dalami lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan Selamat Sampurna atau SMSM tahun 2022, jumlah cash dari SMSM itu adalah 982 miliar, hampir 1 triliun ya. Sedangkan total asetnya adalah 4,3 triliun. Artinya nilai cash dibanding total aset itu adalah sekitar 22%. Tentu ini adalah perusahaan dengan struktur pendanaan yang kuat sekali, sehingga perusahaan mempunyai banyak pilihan dan terhindar dari keterpaksaan untuk melakukan keputusan yang buruk, seperti misalnya berhutang atau menjual aset dengan terpaksa demi untuk membayar kewajibannya. Nah, simpelnya banyak cash sama dengan banyak pilihan ya. Kita sendiri ya teman-teman, kalau banyak cash tentu banyak pilihan ya. Mau beli ini bisa, mau ditabung bisa, mau diinvestasikan juga bisa. Tapi kalau kita nggak punya cash, kita nggak punya banyak pilihan. Untuk bertahan hidup kita perlu either berhutang atau jual aset kita yang kita perlukan, gitu kira-kira ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke pos persediaan atau inventory. Persediaan ini juga merupakan aset lancar ya teman-teman, karena gampang untuk dikonversi menjadi cash ya, di bawah 1 tahun. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan juga harus berhati-hati ya dalam mengelola persediaan. Persediaan harus dimanfaatkan secara optimal. Nah, jika persediaan itu terlalu sedikit, maka kebutuhan konsumen tidak lancar untuk dipenuhi. Namun sebaliknya, jika persediaan juga terlalu banyak, tentu ada cost yang dikorbankan sehingga menjadi tidak efisien. Nah, sebagai contoh, ada ongkos gudang, penyimpanan, ada masa kadaluarsa, ada juga model yang mungkin sudah ketinggalan zaman jika di industri pakaian ya. Nah, salah mengelola persediaan tentu hasilnya akan menjadi kurang menguntungkan untuk perusahaan ya. Salah satu cara mengecek apakah persediaan dikelola secara optimal itu adalah dengan cara membandingkan persediaan dengan COGS atau HPP di laporan laba rugi atau yang disebut dengan inventory turnover. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan SMSM atau Selamat Sempurna. Dengan membandingkan beban pokok penjualan dan persediaan, kita bisa melihat efektivitas dari persediaan ini. Nah, sebagai contoh, beban pokok dari SMSM ini adalah 3,2 triliun. Kita bagi dengan persediaan 1,1 triliun, hasilnya adalah 2,81 kali. Jika di dalam hari kan, cara menghitungnya adalah 365 hari dibagi 2,81 hari. 2,81 kali. Sama dengan 130 hari. Nah, artinya adalah nilai persediaan dari perusahaan bisa memenuhi 130 hari penjualan. Tentu ini adalah angka yang cukup optimal ya teman-teman. Karena jika kita bandingkan dengan perusahaan APII di tahun 2022, HPP di tahun 2022 adalah 136 miliar, sedangkan persediaan sebesar 208 miliar. Inventory turnover-nya 0,65. Jika dalam hari maka 562 hari atau 1,5 tahun. Nah, tentu ini kurang ekonomis dan efisien ya teman-teman. Karena untuk menyimpan persediaan dibutuhkan biaya penyimpanan dan lain-lain. Selain itu juga ini kan persediaan ini adalah dana mati ya. Bayangkan jika dana mati ini bisa dioptimalkan, tentu dapat lebih dimanfaatkan untuk kebutuhan perusahaan yang lain. Jadi tentu untuk contoh yang kedua ini kurang efisien ya teman-teman. Aset lancar yang berikutnya adalah piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah penjualan secara kredit. Nah, apa sih fungsinya piutang ini? Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan dinilai perlu memberikan kelonggaran dalam pembayaran. Kenapa sekarang pay letter, pinjol begitu laku ya? Karena inilah salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan omset penjualannya. Bayangkan kalau semua transaksi adalah cash. Saat kita tidak punya uang cash ya kita nggak bisa beli, artinya penjualan juga stagnan. Nah, begitu pula dengan piutang usaha. Piutang usaha itu memungkinkan konsumen kita untuk memutar dulu uangnya dan membayarnya nanti. Dengan dampak bagi kita positif yaitu peningkatan penjualan bagi perusahaan. Nah, namun piutang juga bisa menimbulkan resiko tersendiri bagi perusahaan, yaitu resiko tidak tertagih. Oleh karena itu dibutuhkan juga manajemen piutang yang baik ya, karena jika tidak tentu akan membahayakan bagi kelangsungan hidup perusahaan.
Nah, gimana sih cara menilai apakah piutang itu sudah dikelola dengan baik oleh perusahaan? Salah satu caranya dengan rasio account receivable turnover. Nah, kita bisa membandingkan pos penjualan di laba rugi dengan pos piutang di neraca. Pada perusahaan SMSM misalnya penjualan 4,9 triliun dan piutang usaha 904 miliar. Artinya AR turnover-nya 5,41. Jika kita jadikan dalam hari, yaitu 365 hari, dibagi dengan 5,41, maka hasilnya adalah 67 hari, atau kurang lebih 2 bulanan. Tentu ini adalah rasio yang baik ya. Artinya penagihan cukup lancar, yaitu 5,4 kali putaran penagihan. Artinya piutang perusahaan dilunasi dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Nah, tadi kita sudah membahas aset lancar ya teman-teman di dalam neraca perusahaan. Berikutnya kita akan membahas aset tetap atau fixed asset atau aset tidak lancar. Aset tetap ini adalah aset yang digunakan perusahaan yang mana masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Gedung, bangunan, mesin pabrik itu dapat dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Nah, setiap tahun perusahaan akan membebankan beban penyusutan untuk aset tetap, kecuali tanah ya teman-teman, karena nilainya tidak ada penurunan. Sedangkan mesin, kendaraan itu ada waktu pakainya ya teman-teman. Seiring waktu, manfaat dari aset ini akan berkurang. Sebagai contoh, perusahaan memberikan penyusutan gedung itu selama 20 tahun, kendaraan 5 tahun, mesin 10 tahun. Nah, apakah setelah jangka waktu tersebut, artinya aset tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi oleh perusahaan? Tentu masih bisa dipakai ya teman-teman, hanya tidak lagi dicatat sebagai beban penyusutan. Nah, kita sendiri bisa menilai efektivitas aset tetap ini bagi perusahaan ya. Kita bisa menggunakan rasio fixed asset turnover. Kita lihat di contoh berikut, dalam laporan keuangan SMSM 2022, kita bisa lihat pendapatannya adalah 4,8 triliun. Aset tetap perusahaan adalah 842 miliar. Jika kita hitung fixed asset turnover-nya, ketemu hasilnya 5,81. Nah, 5,81 ini artinya apa? Artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk fixed asset dapat menghasilkan 5,8 kali penjualan. Nah, angka ini tentu saja cukup efektif ya bagi perusahaan. Nah, kemudian aset lancar yang kedua adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu apa sih? Aset tidak berwujud atau intangible asset, bisa juga disebut goodwill, adalah selisih antara harga yang dibayar dengan aset yang diperoleh. Sebagai contoh ya, misalkan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Aset berwujud perusahaan B adalah senilai 1 juta rupiah. Tapi perusahaan A membeli perusahaan B tersebut dengan harga 3 juta. Karena mungkin ada pertimbangan bahwa perusahaan B punya nama, punya market leader di perusahaan gitu. Maka ada selisih 2 juta itu akan dicatat sebagai aset. Yaitu aset tidak berwujud ya teman-teman. Nah, dalam goodwill ini ada juga biaya penyusutan yang disebut amortisasi. Selain itu, aset tidak berwujud ini juga bisa berupa paten, franchise fee. Sebagai contoh, jika teman-teman mau membuka gerai Indomaret, maka Indomaret nih akan men-charge teman-teman franchise fee, let's say lah, berlaku selama 20 tahun. Nah, franchise fee yang dibayarkan ini akan dicatat sebagai aset, yaitu aset tidak berwujud. Nah, semoga teman-teman ada gambaran ya mengenai aset tidak berwujud ini. Nah, jadi tadi kita sudah membahas sisi kiri dari laporan neraca yaitu aset atau harta. Apa sih manfaatnya kita melihat aset atau harta dari perusahaan? Nah, kita bisa membandingkan kinerja laba perusahaan terhadap total asetnya. Sebagai contoh di laporan keuangan SMSM tahun 2022. Laba bersih SMSM di tahun 2022 adalah 936 miliar. Sedangkan total aset dari SMSM adalah 4,3 triliun. Artinya kita bisa menghitung return on asset dari SMSM, yaitu hasilnya adalah 21,4%. Artinya laba dari SMSM dapat memberikan hasil 21,4% dari total keseluruhan hartanya. Tentu ini adalah angka yang sangat bagus, yang sangat tinggi sekali ya. Jadi kesimpulannya manfaat dari kita melihat aset adalah kita bisa membandingkan dari pos net income di laporan laba rugi, kita bandingkan dengan pos total aset di laporan neraca. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisi kanan dari neraca keuangan ya teman-teman, yaitu hutang dan modal. Pertama-tama kita bahas dulu hutang lancar ya.
Hutang lancar adalah hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti kita tahu bahwa sisi kanan neraca adalah cara bagaimana perusahaan mendanai aset-asetnya dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, hutang lancar yang baik adalah hutang lancar yang digunakan hanya untuk mendanai aset lancarnya saja. Seperti kita tahu bahwa aset lancar adalah aset yang bisa dikonversi menjadi cash dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga cash tersebut bisa digunakan kembali untuk membayar hutang lancarnya. Sedangkan current liabilities atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu akan sangat berbahaya apabila hutang lancar dipakai untuk mendanai aset yang tidak lancar, karena perusahaan akan bermasalah pada likuiditasnya. Nah, bagaimana sih cara mengukur kesehatan likuiditas perusahaan? Kita bisa membandingkan antara aset lancarnya dengan hutang lancarnya. Inilah yang disebut current ratio atau rasio lancar. Kita bisa lihat dalam laporan keuangan SMSM 2022, SMSM ini memiliki aset lancar 3,1 triliun. Dan dia memiliki hutang lancar atau liabilitas jangka pendek 705 miliar. Jika kita bandingkan aset lancarnya dengan hutang lancarnya, maka akan ketemu rasio 4,4. Inilah current rasionya atau rasio lancarnya. Ini adalah rasio yang sangat baik ya. Artinya aset lancar perusahaan bisa mengcover hingga 4,4 kali hutang lancar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini bisa dibilang sangat liquid sekali ya. Nah, rasio lancar yang baik atau current rasio yang baik itu adalah lebih dari 1 ya teman-teman. Jika dikurang dari 1, maka itu rasio lancarnya kurang baik. Artinya perusahaan kurang liquid. Sampai di sini semoga teman-teman sudah cukup paham ya bedanya aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, teman-teman juga sudah paham bahwa cara mendanai aset bisa berhutang dan setor modal. Barusan kita juga sudah membahas tentang hutang jangka pendek atau hutang lancar. Nah, sekarang saatnya kita membahas hutang yang kedua, yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang punya jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun. Nah, kalau hutang usaha kan biasanya kurang dari 1 tahun ya jatuh temponya. Nah, sedangkan hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun adalah hutang bank dan hutang obligasi. Nah, hutang jangka panjang ini mempunyai konsekuensi tersendiri ya teman-teman, yaitu adanya bunga. Kalau hutang bank ada bunga bank, kalau obligasi ada kupon atau bunga obligasi. Nah, bunga dari bank ini akan dicatat di laporan laba rugi dengan nama beban bunga dan keuangan. Ada di tabel nomor 2 ini. Nah, baiknya hutang jangka panjang ini memang digunakan untuk mendanai aset tidak lancar atau aset tetap ya. Hutang jangka panjang juga bisa digunakan sebagai leverage atau daya ungkit untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Terkadang perusahaan awal-awal berdiri tidak punya begitu banyak modal ya, sehingga mereka harus berhutang dari bank. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, perusahaan itu semakin matang dan sudah bisa menggenerate cash dengan banyak, maka perusahaan itu tidak membutuhkan lagi hutang jangka panjang atau hutang bank ini. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang punya kemampuan untuk menggenerate cash dengan baik, sehingga tidak membutuhkan lagi hutang jangka panjang. Contohnya apa? Kalau di Indonesia ada Unilever, MLBI. Di lain sisi juga ada perusahaan yang nature bisnisnya membutuhkan hutang yang besar. Contohnya adalah perusahaan konstruksi atau BUMN karya. Nah, mengenai hubungan antara hutang jangka panjang ini fungsinya untuk apa kita lihat, ada di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, mengapa sangat penting bagi kita investor untuk melihat hutang jangka panjang dari suatu perusahaan? Nah, ini digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan untuk dapat membiayai kegiatan usahanya melalui modal sendiri. Karena hutang jangka panjang ini bisa dibilang seperti pedang bermata dua ya teman-teman. Jika terlalu banyak berhutang, maka laba perusahaan akan habis digerogoti oleh beban bunga. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya juga dipertanyakan apakah mampu. Memang benar, hutang jangka panjang itu bisa membantu perusahaan dalam beroperasi untuk leverage atau daya ungkit perusahaan, terutama di awal-awal perusahaan. Nah, salah satu rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya adalah debt to equity ratio atau DER. Caranya adalah dengan membandingkan hutang jangka panjang perusahaan dengan total equity-nya. Pada perusahaan SMSM, hutang jangka panjang SMSM adalah 355 miliar. Sedangkan ekuitasnya adalah 3,3 triliun.
Artinya DER dari SMSM ini adalah di angka 0,1. Angka ini artinya apa? Angka ini berarti hutang jangka panjang SMSM hanya 0,1 atau 10% dari total modalnya. Tentu artinya ini adalah perusahaan yang sangat aman. Nah, rasio DER yang bisa dibilang baik adalah sama dengan atau di bawah 1. Artinya total hutang jangka panjangnya sama dengan modal atau ekuitasnya. Sekarang kita masuk ke komponen kedua dari sisi kanan neraca, yaitu modal atau equity. Modal adalah total aset dikurang hutang-hutangnya, atau bisa disebut juga aktiva bersih. Nah, ada beberapa komponen dalam equity yang penting untuk kita pahami ya teman-teman. Antara lain, modal awal, kemudian saldo laba. Kita bisa melihat perjalanan usaha dari sebuah perusahaan melalui komponen ekuitas di laporan neraca ini. Yang pertama adalah modal awal ya. Di sini kita bisa lihat ada saham biasa dan tambahan modal disetor. Nah, terlihat di laporan keuangan SMSM ini, modal awal ketika perusahaan berdiri adalah sekitar 240 miliar ya. 143 miliar ditambah 55 miliar ditambah 42 miliar. Sedangkan saldo laba adalah akumulasi keuntungan selama perusahaan beroperasi sepanjang hidupnya. Nah, di laporan keuangan SMSM ini dapat kita lihat bahwa akumulasi keuntungan perusahaan sepanjang perusahaan telah berdiri adalah 2,6 triliun. Dengan modal awal yang 240 miliar tadi, artinya keuntungan selama perusahaan telah berdiri telah mencapai 1000% lebih dari modal awalnya. Tentu ini adalah karakteristik perusahaan yang bagus ya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di laporan keuangan perusahaan lain untuk melihat apakah perusahaan selama berdiri mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, salah satu rasio yang penting untuk menilai kinerja sebuah perusahaan adalah lewat rasio return on equity atau ROE. Tujuan dari ROE adalah untuk menilai seberapa persen sih pengembalian hasil usaha perusahaan terhadap modalnya. Semakin tinggi ROE, semakin baik. Artinya semakin besar return yang kita peroleh terhadap modal yang sudah dikeluarkan. Cara menghitung ROE adalah dengan membandingkan laba bersih di laporan laba rugi dengan ekuitas di laporan neraca. Di laporan keuangan SMSM 2022, kita bisa menghitung ROE dari perusahaan. Kita bisa lihat laba bersih dari perusahaan adalah 936 miliar, sedangkan total ekuitasnya adalah 3,3 triliun. Artinya ROE dari SMSM adalah 28%. Artinya apa? Ini artinya tingkat pengembalian modal SMSM adalah 28%. Tentu ini adalah angka yang sangat baik ya. Kenapa? Karena kalau kita taruh uang di deposito, tingkat pengembaliannya adalah kurang lebih 6%. Jika kita taruh di obligasi, tingkat pengembaliannya 8-10%. Tapi perusahaan bisa memperoleh tingkat pengembalian 28% per tahun. Jadi tentu ini adalah perusahaan yang sangat wonderful. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas laporan laba rugi dan juga laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Sekarang kita lanjut ke laporan yang terakhir, laporan keuangan berikutnya yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas di dalam suatu perusahaan. Nah, seringkali kita para investor itu hanya terpusat pada laba perusahaan yang terdapat di laporan laba rugi. Padahal laporan arus kas ini juga sangat penting, karena laporan arus kas bisa menjadi alat yang akurat untuk menemukan atau menilai kualitas suatu perusahaan. Mengapa? Karena peran kas adalah sebagai oksigen bagi perusahaan. Tanpa oksigen, manusia tidak akan bisa hidup. Begitu pula dengan kas. Tanpa arus kas yang baik dan positif, maka perusahaan tidak akan bisa bernafas atau beroperasi dengan baik. Nah, di dalam laporan arus kas sendiri, kita dapat melihat apakah perusahaan dapat menghasilkan kas secara real atau hanya laba di atas kertas semata. Sebagai contoh, penjualan. Di laporan laba rugi, perusahaan akan mencatat penjualan walaupun cash belum diterima. Terkadang customer kita membelikan secara hutang ya teman-teman. Di laporan laba rugi, penjualan sudah dicatat. Sedangkan selama cash belum diterima oleh perusahaan, maka hasil penjualan tersebut tidak akan dicatat di laporan arus kas. Nah, jadi informasi ini hanya bisa kita dapatkan di laporan arus kas. Dengan kata lain, laporan arus kas hanya melaporkan transaksi yang langsung mempengaruhi kas. Jika transaksi tidak melibatkan kas, maka tidak akan dicatat di laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri dibagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi,
Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masingnya di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah semua penerimaan dan pengeluaran dari kas dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, semua penerimaan kas dari penjualan akan dicatat di bagian penerimaan dari pelanggan. Kemudian akan dikurangi oleh semua pengeluaran kas dari aktivitas operasional, seperti pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, dan biaya lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, dari arus kas yang diperoleh dari hasil operasi ini, kita bisa menilai apakah laba di laporan laba rugi itu sesuai dengan kas yang didapat di laporan arus kas. Karena apabila terdapat peningkatan penjualan di laporan laba rugi, namun ternyata cash flow operation-nya menurun, bahkan negatif, kita perlu melihat lagi nih, apakah penjualan yang naik tersebut real atau tidak. Apabila penjualan bagus, tapi ternyata cash flow yang negatif, dan ditambah saldo piutangnya naik terus, kita bisa bertanya apakah penjualan yang terjadi itu hanya fiktif, sehingga piutang tidak mungkin tertagih. Nah, setelah penerimaan dari pelanggan dikurangi pembayaran untuk kepentingan operasional, didapatlah hasil arus kas bersih dari aktivitas operasi. Perusahaan yang baik tentu memiliki CFO yang positif ya. Artinya perusahaan mampu menggenerate cash dengan baik. Untuk apa perusahaan penjualannya naik, penjualannya tinggi, dan labanya tinggi, tapi hanya di atas kertas saja. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat arus kas dari aktivitas operasi. Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang baik adalah dengan membandingkan CFO dari perusahaan terhadap nilai penjualannya. Di laporan arus kas SMSM tahun 2022, terdapat cash flow operation yang positif sebesar 1,063 triliun. Sedangkan penjualan di tahun 2022 adalah 4,9 triliun. Artinya SMSM dapat mengkonversikan 21,7% nilai penjualannya menjadi CFO. Tentu ini adalah angka yang sangat baik ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dalam laporan ini terdapat pengeluaran dan penerimaan kas yang berkaitan dengan investasi termasuk untuk belanja modal. Dari laporan arus kas dari aktivitas investasi, kita dapat melihat apakah sebuah perusahaan itu termasuk capital efisien atau capital intensif atau padat modal. Semakin kecil belanja modal, maka perusahaan dapat memfokuskan CFO-nya untuk keuntungan pemegang sahamnya seperti membayar dividen atau melakukan ekspansi. Nah, kita bisa lihat di laporan keuangan SMSM tahun 2022, arus kas yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi adalah hanya 24% dari CFO. Tidak heran SMSM rutin membagikan dividen bagi para pemegang sahamnya. Pada tabel kedua, yaitu ini laporan keuangan Adikarya tahun 2022, arus kas yang dikeluarkan oleh Adikarya untuk aktivitas investasi sebesar 1,3 triliun atau 100% lebih dari CFO-nya. Ini menandakan bahwa Adikarya adalah jenis perusahaan capital intensif atau padat modal. Kemudian bagian terakhir dari laporan arus kas adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, bagian ini memberikan informasi mengenai aktivitas pendanaan seperti pengambilan pinjaman atau pelunasan pinjaman, pembayaran dividen, penerbitan saham baru, dan buyback saham. Setelah arus kas operasi dikurangi arus kas investasi, jika hasilnya positif, perusahaan bisa membayar dividen atau membayar hutang. Namun jika hasilnya negatif, perusahaan bisa menarik pinjaman baru atau menerbitkan saham baru. Nah, hasil penjumlahan dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan ini akan menunjukkan apakah ada kenaikan atau penurunan kas. Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan saldo kas di awal tahun. Jika ada kenaikan, maka saldo akhir tahun akan meningkat. Jika ada penurunan, maka saldo kas akhir tahun pun akan menurun. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai cara membaca dan menganalisa laporan keuangan. Semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan adanya video ini dan bisa memahami cara membaca laporan keuangan. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mencari perusahaan yang baik, kita juga sebetulnya bisa memakai screener saham ya teman-teman di platform-platform investasi seperti misalnya investing.com. Teman-teman juga bisa memanfaatkan platform-platform investasi yang sangat memudahkan teman-teman untuk men-screening saham. Salah satunya adalah dengan platform investing.com ya teman-teman.
Nah, kita sekarang mau coba screening saham berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sini saya pakai Investing Pro ya, teman-teman. Nah, di fitur screener ini teman-teman bisa menyaring saham berdasarkan kriteria yang teman-teman inginkan. Misalnya, saya mau mencari perusahaan dengan kriteria penjualan yang bertumbuh. Revenue growth. Kita taruh aja 5%. Nah, maka akan keluar perusahaan yang mempunyai revenue growth di atas 5%. Kita juga bisa tambah kriteria lagi, misalnya gross profit margin. Kita mau yang di atas 30%. Nah, teman-teman bisa pakai kriteria teman-teman sendiri ya untuk mencari perusahaan yang baik menurut teman-teman. Nah, kita bisa pilih juga kriteria return on equity misalnya di atas 20%. Nah, misal kita mau cari perusahaan yang hutangnya kecil, kita bisa pakai debt to equity ratio. Nah, kita mau cari yang di bawah misalnya 0,3 ya, atau 30%. Nah, maka keluar nih hasil berdasarkan kriteria yang sudah kita taruh. Nah, di sini ada Ades Akasawira, dia punya revenue growth 17%, gross profit margin 52%, ROE-nya 29%, dan debt equity-nya 0,1% ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk berlangganan Investing Pro atau Investing Pro Plus, bisa langsung aja klik link di deskripsi ya. Nanti saya juga akan kasih sertakan kupon code-nya supaya teman-teman bisa dapat diskon yang menarik nih dari investing.com. Nah, demikian pembahasan kita mengenai cara membaca dan menganalisa laporan keuangan. Semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan adanya video ini dan bisa memahami cara membaca laporan keuangan. Untuk teman-teman yang terbantu dengan video ini, boleh klik like, subscribe, dan juga komen di video ini. Terima kasih ya teman-teman.